Mampukah Persijap Jepara menggagalkan Bayangkara FC untuk langsung lolos ke Liga 1? Atau Bayangkara FC akan menaklukkan Persijap lagi? Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh supporter sepak bola nasional dimanapun Anda berada. Laga kelima mempertemukan Persijap Jepara melawan Bayangkara FC. Untuk keempat kalinya Persijap akan bertemu Bayangkara FC. Akankah Persijap mampu untuk pecah telur kemenangan melawan Bayangkara FC? Atau lagi-lagi Persijap harus memperbanyak rekor kekalahan melawan Bayangkara FC? Tanggal 12 besok Persijap Jepara akan menjamu Bayangkara FC di Stadion GBK Jepara dengan motivasi tinggi karena dalam dua laga sebelumnya Persijap memperoleh tren positif dari menang melawan PSKC Cimahi dengan skor 4-1. Kemudian seri dengan PKS Cimahi di kandang sana. Mampukah Persijap mempertahankan tren positif ini? Di sisi lain, Bayangkara FC pastinya sedang tidak baik-baik saja. Karena dalam 4 laga terakhir, Bayangkara FC hanya memenangi 2 pertandingan. Tapi di laga ketiga dan keempat, ketika bersua Persela, Bayangkara FC mulai kedodoran. Karena hanya mampu imbang melawan Persela. Baik ketika bertandang di Persela maupun laga terakhir ketika bermain di Pakansari. Dan ketika pada pertandingan terakhir pun sebenarnya Bayangkara FC sudah unggul 2-0. Tapi mampu disamakan oleh Persela Lamongan di babak pertama. Hingga akhirnya kedudukan 2-2 harus bertahan hingga menit terakhir. Bayangkara FC sejatinya sangat diunggulkan dan dalam posisi yang sudah nyaman di grup Z ini. Sedikit kecerobohan atau sedikit terpleset saja semuanya akan buyar. Karena ketiga tim di bawah ada Persela, Persijap maupun PSKC Cimahi masih berpeluang untuk bisa lolos ke Liga 1 dengan finish di nomor 2. Karena Persela sendiri dalam 4 pertandingan kemarin harus tetap seri dan seri, belum pernah menang di babak 8 besar ini. Sedangkan PSKC Cimahi sendiri masih bisa berkesempatan jika dalam 2 laga terakhir ketika melawan Persela maupun ketika melawan Bayangkara bisa meraih poin penuh 6. 3 tim berpeluang untuk jadi nomor 2 di grup ini. Ketika Bayangkara FC tidak berhati-hati, itu akan menjadi bumerang yang luar biasa untuk Bayangkara FC. Jadi keempat tim ini masih bisa untuk lolos ke Liga 1 dengan memaksimalkan 2 pertandingan terakhir di grup Y ini yang akan digelar tanggal 12 maupun tanggal 18. Kembali ke Persijap Jepara yang akan menjamu Bayangkara FC. Dalam 3 pertandingan terakhir bertemu Bayangkara FC, hasil minor didapat oleh tim Laskar Kalinyamat. Dimulai dari babak penyisihan grup, 2 kali pertemuan, kita harus kecolongan 6 gol dan tanpa memberikan 1 gol pun ke gawang Bayangkara. Kemudian pada babak 8 besar ini kita bersua lagi melawan Bayangkara. Di pertandingan perdana, kita harus mengakui keunggulan Bayangkara dengan skor 3-0. Dan ini pertemuan keempat, giliran kita yang menjamu Bayangkara di stadion kebanggaan kita, GBK Jepara. Dengan motivasi tinggi dalam 2 pertandingan terakhir memperoleh tren positif karena dalam 2 pertandingan terakhir ini Persijap mampu mencetak gol hingga sampai 7 gol mampu dilesakkan ke gawang lawan. Dan tren positif terakhir adalah ketika menjamu PSKC Cimahi kita mampu unggul 4-1. Dan GBK sudah bertuah karena dalam babak 8 besar ini ketika kita sudah berkandang lagi di GBK Jepara, baru kali ini kita meraih kemenangan di depan supporter Persijap Jepara. Harapannya tuah ini berlanjut
ketika melawan Bayangkara FC Selasa mendatang. Karena hanya dengan dukungan pemain ke-12, seluruh supporter sepak bola Jepara yang akan bersorak-sorai di lapangan akan membuat gentar tim Bayangkara. Semoga saja terjadi, karena memang Bayangkara sendiri tidak perlu dibahas lah. Kita semua tahu kehebatan Bayangkara. Dengan mayoritas pemain Liga 1, Bayangkara pasti sangat luar biasa. Apalagi dalam 4 pertandingan sebelumnya di babak 8 besar ini, Bayangkara superior. Cuman memang belum mampu untuk mengalahkan Persela saja di grup ini. Karena Persijap dan PSKC sudah merasakan kekalahan melalui Bayangkara FC. Tapi ternyata dalam tren 4 pertandingan Bayangkara mulai menurun. Kita tidak tahu ya, menurun atau memang lawannya yang luar biasa. Karena 2 kali pertandingan melawan Persela Lamongan, Bayangkara belum berhasil memperoleh kemenangan. Ketika bertanding di Persela, Bayangkara harus puas dengan 1-1. Kemudian ketika menjamu Persela, Bayangkara juga harus puas dengan 2-2. Padahal unggul dulu dengan 2 gol yang dicetak oleh Leo Silva pada menit 15 dan dilanjutkan Dendi pada menit 20. Dendi ini selalu mencetak gol dalam babak 8 besar, ketika bersua Persijap, ketika bersua Lamongan sampai 2 kali. Di Lamongan cetak gol, di Pakansari juga cetak gol. Hanya minus ketika bertemu PSKC Cimahi, karena Bayangkara hanya menang 1-0 melalui gol Sepaso. Dan sebelum turun minum, tepatnya pada menit 38, Persela Lamongan berhasil memperkecil kekalahan melalui penalti Kim Do-hyun. Kemudian 2 menit setelahnya giliran Rehan Utina yang menyamakan skor 2-2. Dan kita anggap bahwa tren Bayangkara sudah mulai menurun, meskipun memang belum terbukti, karena pembuktian sejatinya nanti ketika bertemu Persijap Jepara di GBK Jepara. Apakah memang Bayangkara sedang dalam tren menurun, atau memang Persela yang sangat kuat untuk dihadapi Bayangkara? Karena memang 2 pertandingan Bayangkara belum mampu mengalahkan Persela. Di sisi lain, pertandingan di grup Y ini ada PSKC Cimahi yang akan menjamu Persela Lamongan. Persela pasti sangat membutuhkan kemenangan ketika bertandang ke Jalak Harupat. Karena dalam 4 pertandingan sebelumnya Persela selalu berbagi poin dengan tim lawannya. Sementara Persela berada di urutan ketiga dengan 4 poin dari seri di semua pertandingan. Pastinya Persela akan sangat membutuhkan kemenangan, terutama ketika bertandang ke Jalak Harupat. Karena memang PSKC Cimahi sedang dalam tren yang tidak baik-baik saja. PSKC Cimahi ini bermain 4 pertandingan sebelumnya. Pertama seri melawan Persela Lamongan, kemudian kalah melawan Bayangkara FC, dan seri melawan Persijap ketika bermain di Jalak Harupat. Akhirnya harus kalah lagi melawan Persijap ketika bertandang ke GBK Jepara. Meskipun dalam tren negatif, PSKC Cimahi tidak akan melepas pertandingan nanti begitu saja. Karena PSKC Cimahi juga masih berpeluang untuk bisa finish di nomor 2 grup ini. Syaratnya memenangi 2 laga sisa di grup ini. Bersua Persela di Jalak Harupat dan bersua Bayangkara FC di Pakansari tanggal 18 besok. Jadi pada pertandingan nanti selisih waktunya sangat mepet sekali ya. Tanggal 12 dan tanggal 18. 5 hari lah, belum dikurangi pulang dan perginya. Jadi memang waktunya sangat mepet, dan 2 pertandingan nanti merupakan pertandingan keputusan atau pertandingan penentuan yang akan menentukan siapakah kedua tim yang lolos di grup Y ini untuk mengikuti playoff maupun langsung lolos ke Liga 1. Apakah Bayangkara FC yang langsung lolos, ataukah Persijap Jepara yang bisa menyalip Bayangkara FC, atau Persela akan bangkit di 2 pertandingan terakhir, atau bahkan PSKC Cimahi membuat kejutan di 2 pertandingan terakhir.
sangat layak ditunggu, sangat layak dinanti. Semoga saja pada pertandingan nanti Persijap Jepara mampu meraih 3 poin dan mampu mengalahkan Bayangkara FC untuk pertama kalinya. Apalagi laga ini digelar di GBK Jepara di hadapan 8.000 lebih supporter Persijap Jepara. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.